Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita ada kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan berdoa bersama. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab karena kasih-Mu kami boleh belajar firman Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami untuk dapat memahami firman-Mu, lebih-lebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, kepercayaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kami sampaikan pagi hari ini, yaitu saya memberikan judul Puji dan Sembahlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan ataupun kepada siapapun. Itu lebih mudah dan lebih gampang, dan banyak alasan yang kita lakukan ya, saat mungkin kita terdesak dalam kehidupan kita, saat kita mengalami kesulitan, atau saat kita mungkin diperlakukan tidak adil dan merasa bahwa Allah melakukan itu semua, sehingga kita banyak melakukan sungut-sungut. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan, yaitu bersyukur ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita Allah senantiasa menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, bahkan Dia memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kita. Berbeda dari apa yang pertama tadi saya katakan, bahwa banyak orang yang lebih cenderung mudah bersungut-sungut tetapi tidak mudah untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Namun pada kesempatan ini di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai yang ke-5, di mana ayat ini berisi merupakan satu ajakan bagi kita untuk bermazmur, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada 3 kebenaran yang membuat kita tidak ada alasan untuk tidak memuji nama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama untuk kembali membuka dari Mazmur 100 ayat yang ketiga tadi. Kita akan baca kembali. Dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, alasan bagi kita untuk memuliakan Allah, untuk memuji Allah dan menyembah Allah adalah bahwa Allah atau Tuhan itu adalah pencipta kita. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang kedua, kita melihat di sana bagaimana proses penciptaan manusia adalah merupakan satu proses yang berbeda daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Nah, itu berarti merupakan satu hal yang luar biasa, bahwa kita diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu berarti bahwa kita memiliki keilahian Allah, kita memiliki kesempurnaan dari Allah. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Begitu sempurnanya kita kalau kita menelaah atau kita merenungkan ayat ini. Dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita sempurna, kita diberikan sifat ilahi oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat itu dikatakan bahwa kita diberikan kuasa untuk menguasai
bumi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana proses kita diciptakan, bahwa Allah itu menciptakan kita menjadi ciptaan Allah. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 di sana dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Jadi dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah. Jadi mari kita akan senantiasa memuji Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus memuji dan memuliakan Allah, yang kedua adalah Tuhan Allah yang memiliki kita. Masih di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya. Ya. Nah, kita sudah ditebus oleh Allah menjadi miliknya. Ketika Allah menciptakan kita memang sempurna, tapi kita tahu bahwa manusia terjerembab ke dalam dosa karena apa? Oleh karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tetapi karena Allah itu merasa bahwa kita adalah kepunyaannya, Allah berusaha bagaimana membawa kita menjadi miliknya lagi, membawa kita menjadi kuasanya dalam kehidupan Allah lagi, yaitu dengan cara di mana Allah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita kembali supaya kita tetap menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan bahwa kita dikatakan hidup mati kita adalah milik Tuhan. Ya, dan dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa kita jangan melupakan Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah alasan yang kedua kenapa kita harus memuji dan memuliakan Allah, yaitu karena Tuhan Allah yang memiliki kita. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir kita melihat apa yang membuat kita harus memuji dan memuliakan Allah. Ya. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang menjadi gembala kita. Di dalam Mazmur 100 masih di dalam ayat yang ketiga, bagian yang terakhir dikatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan yang menjadi gembala kita. Nah, kata gembala itu menunjukkan bahwa Allah itu menjadi pemimpin kita. Allah yang senantiasa menjadi penjaga kita. Ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah senantiasa menuntun kita, melindungi kita, dan memberikan kehidupan kepada kita. Lebih jelasnya kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23, di sana dikatakan bahwa bagaimana Allah digambarkan sebagai gembala, ya, yang senantiasa menjaga, menjamin kehidupan daripada domba-dombanya. Di sana dikatakan Ia membuat kita tidak kekurangan. Kemudian dikatakan Ia menyediakan makanan bagi kita. Dia menyediakan air bagi kita. Bahkan dikatakan Dia menjamin jiwa kita supaya jiwa kita tetap segar, kita tidak menjadi gersang, iman kita tetap kuat, ya. Kemudian dikatakan bahwa tongkatnya selalu melindungi kita. Jadi ketika gembala mengembalakan dombanya dan kemudian ada bahaya, pasti tongkatnya akan dimanfaatkan untuk menghalau daripada hewan-hewan yang akan mengganggu domba-dombanya. Dengan demikian juga bahwa tongkat kekuasaan Allah senantiasa melindungi kita sehingga kita tidak ada alasan untuk takut menghadapi segala sesuatu karena Allah ada di dalam pihak kita. Dia adalah gembala kita. Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itulah, ya, kalau tadi yang pertama di dalam pendahuluan dikatakan bahwa banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut, tetapi di sini dikatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa yang pertama, Allah adalah Allah kita. Ya. Ya, kemudian yang kedua, Allah adalah memiliki kita. Jadi yang pertama tadi katakan Tuhan pencipta kita, kemudian yang kedua Allah yang memiliki kita, dan yang ketiga adalah Allah adalah gembala kita. Dengan demikian begitu jelas, ya, bagaimana penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi inilah ketiga alasan kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, harus selalu menyanyi, harus selalu memuji Tuhan, memuliakan Allah, ya, dan menyembah Dia. Kenapa? Di dalam ayat yang kelima lebih jelas di dalam Mazmur 100 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dikatakan Allah selalu baik, Dia selalu kasih dan setia,
dan kesetiaannya dikatakan tetap temurun, tetap selama-lamanya. Jadi kalau Allah setia kepada kita, ya, janjinya selalu ditepati kepada kita, kenapa kita tidak harus setia kepada Dia yang memiliki janji yang setia, penyertaan yang setia, yang senantiasa diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah firman Allah yang boleh kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini, di mana kita harus senantiasa memuliakan Allah, kita harus senantiasa memuji Allah, kita harus senantiasa mengagungkan Allah, dan terus bernyanyi, ya, kita bersukacita oleh karena Allah senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur di hadapan Allah. Dan biarlah firman Allah ini akan senantiasa menguatkan kita, mendorong kita untuk senantiasa terus bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.